Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marwin SE dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Video portofolio dinamis sebagai tugas untuk mengikuti penjenjangan ahli media tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua. Start, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Marwin. Wah, dan ini zaman kan? Ini dapat tugas apa nih? Mati nih. Ya, terkait penerapan SPM di khususnya Kabupaten Bengkulu lah ya. Kan urusan wajib pemerintahan SPM di Kabupaten Bengkulu. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau belum sama sekali depannya. Standar ini kan ada OPD yang menangani, tidak semua OPD yang dapat SPM itu. Yang menangani SPM di dinas pendidikan, di kesehatan, di KPBD, di Dishub, dan di satu lagi di Ya, ada 6 ada 6 adalah OPD yang menerapkan SPM ini. PUPR ya PUPR. Ya. Jadi dengan penerapan SPM di 6 OPD yang ada di ini, apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan atau masih belum sama sekali gitu. Gimana Pak kira Pak? berbicara standar pelayanan minimal itu ibarat pemerintah daerah ini diberi dana yang namanya APBD untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang perlu ditingkatkan itu adalah standar pelayanan minimal yang ada di 6 OPD yang disampaikan tadi. Jadi ralat ya lingkungan tidak ada. Oh, benar ya. Di kesehatan, dinas pendidikan, PUPR, Perkim, terus transit limas, sosial, PBD itu ada setiap tahunnya. Itulah kebutuhan dasar yang harus diamankan, yang dipenuhi itu 6 PBD yang ada diamankan oleh 6 PBD. Nah, ini kita fokus pada standar yang minimal perkimnya. Perkim ya. Jadi Pemukiman wilayah. ini terkait dengan standar pelayanan minimal yang kita lakukan selama ini adalah penanganan banjir. Terutama di daerah Kecamatan Penyaguan, Kecamatan Batang Rangka. Di masyarakat terkait ijazah palsu yang ada yang ditangani oleh urutan 4 ya, khususnya ya Inspektorat Kabupaten Bengkulu ini. Jadi dalam penanganan ijazah palsu tersebut tim telah membuatkan laporan hasil pemeriksaan ya terkait penanganan ijazah palsu tersebut. Itu instansi yang terlibat gimana tuh Pak? Apa saja? Jadi mana saja? Memang kita sudah ada beberapa kali kita melakukan pemeriksaan adanya ijazah palsu ya. ijazah palsu ini rata-rata kasusnya menimpa kepala desa. Desa ya. Kepala desa yang menggunakan ijazah palsu juga. Itu tahun berapa kejadian Pak? Tahun ini apa tahun yang lalu apa sudah? Kalau pengaduan ini hampir setiap tahun ada terus ya. Banyak tinggi dari tingkat pengaduan di Ibu Pak ya. Kerawanannya kena ada di program paket.
paket Kalau- paket yang sekarang oleh masyarakat. Ini yang dilakukan oleh Lembaga kegiatan belajar. rawan itu jejak palsu itu. Nah, terkait dengan ini kita untuk melakukan pemeriksaan ini sifatnya adalah investigatif dan pemeriksaan khusus tentunya kita sangat hati-hati karena berkaitan dengan ijazah palsu berarti banyak instansi terkait yang instansi terkait yang memang dimintai keterangan, bukti-bukti, data-data atau indikasi lain yang mengarah kepada kesimpulan yang benar. Terkait dengan ijazah palsu misalnya, itu kita harus konfirmasi dengan Dinas Pendidikan ya. Dengan APH kalau tidak ada. Jadi kalau kita sudah mendapat informasi dari dinasnya juga dari koordinator wilayahnya, termasuk pengelola lembaga yang mengelola program paket tadi, dan juga kita melakukan uji dokumen misalnya dari kebenaran ijazah ini terdaftar enggak di peserta didik nasional. ijazah itu kan ada nomor seri ijazah itu kan yang dikeluarkan tahun 8 nomor serinya. Ya itu kita lakukan Ijazah itu biasanya pengujian fisik. satu, ya. Jadi pengujian fisik bisa dari lembar ijazahnya. Ya kan kita juga bisa minta keterangan dari pengelola siapa saja yang mengeluarkan distribusi lembar ijazah kemana saja. Nah, kita lakukan pemeriksaan itu sehingga Ditanyakan nih terkait penugasan, adanya temuan dalam satu penugasan obrik gitu kan. Jadi dalam satu penugasan ke OPD itu ataupun ke desa, tim telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan. Gitu. Dalam laporan tersebut ada rekomendasinya temuan, ada yang rekomendasinya tidak ada temuan. Terkait dengan adanya temuan tulisan oleh objek itu barangkali sebelum adanya membuat rekomendasi tentunya ada nota pokok hasil pemeriksaan MP2HP namanya ya. Jadi gimana tuh Pak caranya, apakah nanti memanggil objek sampai inspektorat atau tim turun ke lokasi untuk ekspos hasil temuan tersebut. Gimana tuh Pak? Terima kasih Kak Marvin. Jadi memang dalam melakukan pemeriksaan itu kan ada Langkah Jadi terkait dengan MP2HP atau notisi notisi pokok hasil pokok pemeriksaan. hasil pemeriksaan. Nah ini juga kita melakukan sesuai dengan Oke ya. Mau ada SOP-nya Pak ya. Nah, ini juga diatur oleh Assalamualaikum Bu Iban. Selamat sore Iban. Saya ingin menjelaskan rencana kerja aktif dengan APH terkait saber pulih yang diadakan oleh Inspektorat Kabupaten Indah Hulu. Mungkin dari tahun 2023 atau di tahun 2024 ini kali ada bentuk-bentuk kerjasamanya dengan pihak APH. Jadi sebelumnya mungkin Bupati sebagai penanggung jawab saber pulih telah menerbitkan surat keputusan nomor 495/11 Somali /2022 tanggal 9 November 2022. Itu terkait tim saber pungli atau bentukan tim saber pungli di Kabupaten Indramayu Hulu. Itu kan selaku penanggung jawab kan Bupati Bu. Ya. Bupati penanggung jawab 1 Kapolres, penanggung jawab 2 Kejari dan penanggung jawab 3 Dandim serta penanggung jawab 4
Ketua Pengadilan Negeri. Jadi di sini Inspektorat Apip selaku Satgas Saber Pungli bersama dengan Inspektur Setda dan Kasipidum di Kejaksaan Negeri barangkali sudah membuat kerjasama dalam bentuk penanganan saber pungli yang ada di Kabupaten Bengkulu, baik itu di sekolah-sekolah, di kantor-kantor maupun di lembaga-lembaga lainnya. Jadi gimana menurut Ibu tentang kerjasama yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu terkait dengan penanganan saber pungli? Menurut kami kerjasama itu sangat bagus, Ya. terutama dalam upaya pemerintah daerah maupun bersama pihak-pihak dalam memberantas pungutan liar. Ya. Sebagaimana pernah diterbitkan oleh Bupati Indragiri dulu berdasarkan surat keputusan nomor 495 dari 10 dari 2022 tentang pembentukan unit pemberantasan pungutan liar Kabupaten Indragiri. Di anggarannya dari mana tuh? Dari Pemda kah? Atau dari OPD Inspektorat kah? Atau dari sering dana dengan APH? Untuk kegiatan tersebut kita anggarkan di Inspektorat Kabupaten. Oh, di Inspektorat ya? Khusus di Inspektorat anggarannya ya? Nanti setelah anggaran tersedia, dalam ini baru kita mengundang pihak APH ya? Ya, kita melakukan rapat-rapat dan koordinasi. Oh, koordinasi. Kemarin kita telah melakukan sosialisasi tentang pungutan liar saber pungli ini ke 2 kecamatan. Oh, ke kecamatan ya? Ya, ke kecamatan, yaitu di Kecamatan Pasir Penyu dan Kecamatan Lirik. Oh, di Lirik. Itu terkait apa tuh di kecamatan itu penanganan saber punglinya? Apakah di kecamatan di sekolah atau di kantor camat atau di pasar distribusi atau apa gitu? Kalau yang untuk pungutan liar kemarin itu kita tujukan untuk kepala desa, Kepala desa ya? kepala desa dan perangkat desa. Kalau desa punglinya seperti apa Bu? Distribusi atau apa? Kalau desa itu kayaknya untuk pemungutan yang tidak dicantumkan di dalam perda, seperti pembuatan surat tanah. Oh, itu surat SKT ya? Iya, Surat tanah ya? Itu kalau di desa. iya. Kalau di sekolahan Bu, kira-kira dalam bentuk apa tuh saber punglinya? Ya, pungutan kalau di sekolahan itu biasanya itu Pak Murid baru. penerimaan Murid baru ya? PDB ya? Iya. Oh, iya. Oke lah Bu, barangkali saya hanya menjelaskan, menanyakan juga sampai di mana, sejauh mana kerjasama APIP dan APH terkait penanganan saber pungli ini. Begitu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iban. Selamat sore Iban. Saya ingin menjelaskan rencana kerja APIP dengan APH terkait saber pungli yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu. Mungkin dari tahun 2023 atau di tahun 2024 ini barangkali ada bentuk-bentuk kerjasamanya dengan pihak APH. Jadi sebelumnya mungkin Bupati sebagai penanggung jawab saber pungli telah menerbitkan surat keputusan nomor 495 garis miring 11 Romawi garis miring 2022 tanggal 9 November 2022. Itu terkait tim saber pungli, pembentukan tim saber pungli di Kabupaten Indragiri. Itu kan selaku penanggung jawab kan Bupati Bu, ya. Bupati penanggung jawab 1 Kapolres, penanggung jawab 2 Kejari dan penanggung jawab 3 Dandim serta penanggung jawab 4 Ketua Pengadilan Negeri. Jadi di sini Inspektorat Apip selaku Satgas Saber Pungli bersama dengan Inspektur Setda dan Kasipidum di Kejaksaan Negeri barangkali sudah membuat kerjasama dalam bentuk penanganan saber pungli yang ada di Kabupaten Bengkulu, baik
tertentu di sekolah-sekolah, di kantor-kantor maupun di lembaga-lembaga lainnya. Jadi gimana menurut Ibu tentang kerjasama yang telah dilaksanakan di kabupaten yang dulu terkait dengan penanganan cyberbullying? Menurut kami kerjasama itu sangat bagus, Ya. terutama dalam upaya pemerintah daerah maupun bersama pihak-pihak dalam memberantas pungutan liar. Ya. Sebagaimana pernah diterbitkan oleh Bupati Indragiri dulu berdasarkan surat keputusan nomor 495 dari 10 dari 2022 tentang pembentukan unit pemberantasan pungutan liar Kabupaten Indragiri. Jadi anggarannya dari mana tuh? Dari Pemda kah? Atau dari OPD Inspektorat kah? Atau dari sering dana dengan APH? Nah, gimana Untuk anggarannya? kegiatan tersebut kita anggarkan di Inspektorat Kabupaten Oh, Indragiri. di Inspektorat ya? Khusus di Inspektorat anggarannya Bu ya? Nanti setelah anggaran tersedia, sebelum ini baru kita mengundang pihak APH ya? Ya, kita melakukan rapat-rapat dan koordinasi. Oh, apa informasi? Kemarin kita telah melakukan sosialisasi tentang pungutan liar cyberbullying ini Di ke mana? 2 kecamatan. Oh, ke kecamatan ya? Ya, ke kecamatan, yaitu di Kecamatan Pasir Penyu Penyu. dan Kecamatan Diri. Oh, di diri. Itu terkait apa tuh di kecamatan itu penanganan cyberbullying-nya? Apakah di kecamatan di sekolah atau di kantor camat atau di pasar distribusi atau apa gitu? Kalau yang untuk pungutan liar kemarin itu kita tujukan untuk kepala desa, Kepala desa ya? kepala desa dan perangkat desa. Kalau desa bunyinya seperti apa Bu? Distribusi atau apa? Kalau desa itu kayaknya untuk pemungutan yang tidak dicantumkan di dalam perda, seperti pembuatan surat tanah. Oh, itu SKT ya? Iya, Surat tanah ya? Itu kalau di desa. iya. Kalau di sekolahan Bu, kira-kira dalam bentuk apa tuh cyberbullying-nya? Ya, pungutan kalau di sekolahan itu biasanya itu Pak Murid baru. penerimaan Murid baru ya? PDB ya? Iya. Oh, iya. Oke lah Bu, barangkali saya hanya menjelaskan, menanyakan juga sampai di mana, sejauh mana kerjasama APIP dan APH terkait penanganan cyberbullying ini. Begitu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.